Halo, di Sendapur di sini, gue nggak bareng lagi nih sama si temen gue yang gendut itu. Tapi gue langsung sama marketing gue nih. Nah, gue di video kali ini gue bakal ngebahas keresahan customer mengenai harga yang ada di Sendapur. Nah, daripada nanya-nanya yang lain, mending kita langsung tanya aja nih kepada marketingnya di Sendapur. Yuk, langsung kita tanya. Let's go! Mau nanya apaan? Den, kalau boleh tahu, biasanya itu di Sendapur itu untuk harga per meternya berapa sih? Kalau boleh tahu? Kalau dari awal ya, biasanya kita tergantung dulu nih. Biasanya customer ini mau buat apa. Tapi itu rata-rata untuk harganya di Singapura tuh 2 juta per meter untuk custom furniturnya. Itu di area kitchen atau area? Bisa di area kitchen, atau bisa di area divan, atau lemari pun bisa. Oh, itu hitungan 2 juta per meter, tarik meteran maksudnya? Apa? Tarik lari? Iya, tarik Ya. lari, meter lari. Tergantung. Misalkan contoh, kalau misalkan lu buat lemari, atau buat kayak kabinet kulkas, itu biasanya kita persegi. Persegi. Jadi panjang kali tinggi. Panjang kita kali kali tinggi. harga. Oh. Nah, sekarang gua di sini lu panggil. Sebenarnya mau nanya masalah keresahan customer harga apa nih? Atau harga keseluruhan dari kabinet atau yang lain? Gue mau nanya dari harga kabinet dulu. Biasanya kan kabinet orang apa nih? kabinet kitchen dulu Kitchen nih set, kita. Ya. oke. Untuk kitchen set itu area atasnya itu kira-kira 2 juta per meter itu udah include semuanya? Ya, itu include semuanya. Untuk harga, itu biasanya untuk kabinet atas sama kabinet bawah, dia sama. Sama harganya 2 juta per meter? 2 juta per meter itu untuk kabinet bawah ya. Untuk kabinet bawah, itu kalau dia pakai meja beton. Oh. Berarti kita hitungnya 2 juta per meter. 2 juta per meter. Beda kalau misalkan dia mau full kabinet. Full kabinet itu berarti di atas kabinet bawah itu ada tambahan top table-nya. Oh, ada tambahan top table. Nah, top table ini bebas pilih tuh, mau pakai solid surface atau pakai granit atau marmer. Tapi itu di luar harga kabinet ya. Itu harganya beda. Si top table-nya itu harganya beda. Itu di luar harga. Oh, di luar harga kabinet. Berarti untuk harga kabinet 2 juta dan untuk harga top table itu sekian gitu. Ya, jadi harga top table itu biasanya tergantung dari jenisnya atau tergantung dari motifnya juga. Jadi kalau misalkan si top table sendiri itu terpisah harganya dibanding sama si kabinetnya. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan nggak pakai meja beton beda harga lagi tuh. Kalau nggak pakai meja beton, itu kita hitungnya 2.100.000 per meter. 2.100.000, Ya. berarti beda 100.000. Beda 100.000. Karena apa? Kita harus buat tumpangan kabinet bawah itu biar lebih kokoh, biar lebih kuat. Oh. Karena kan dia nggak ada kakian meja beton ya tuh. Jadi kita mau nggak mau tambahan bodi kabinet atau tambahan bahan triplek itu supaya si kabinet bawah lebih kuat. Makanya harganya kita bedain 100.000 doang kok. Bedain Kita nggak 100.000. mahal. Betul. Benar. Nah, teman-teman, cuman bedanya 100.000. Kalau yang nggak pakai meja beton atau full kabinet itu nambah 100.000. Tapi kalau misalkan ada meja betonnya itu 2 juta doang ya, Den? Betul. Nah, itu kan buat area kitchen bawahnya nih. Ya. Buat kitchen atasnya itu Kalau kitchen atasnya kita tergantung dari kemauan customer. Dia mau full plafon atau mau ukuran standar. Untuk ukuran standar biasanya berapa, Bang? Kalau ukuran standar untuk tingginya itu dia 85 cm. 85 cm. Itu standar di Singapura. Itu standar di Singapura. Biasanya kalau yang di luar di Singapura maksudnya untuk ukuran kabinetnya tinggi. Iya, kabinet. Kalau untuk kabinet atas di luar ukuran di Singapura itu macam-macam. Oh, Kita beda-beda. nggak tahu. Maksudnya nggak tahu tuh kita nggak bisa pastiin juga vendor itu bikinnya berapa. Oh. Ada yang 80 cm, ada yang 70 cm, tergantung dari vendornya masing-masing. Tapi standar di Singapura kita buat untuk area atas ya, kabinet atas itu tingginya 85 cm. Oh. Tapi selain dari itu kita kan tadi untuk area kitchennya nih. Nah, biasanya kan di area kitchen udah pasti ada aksesoris. Betul. Nah, itu aksesorisnya include sama harga tersebut atau enggak, Bang? Nah, kenapa nih? Mungkin banyak dari customer nih yang mikir, kok di Singapura harga per meternya beda. Mungkin di tempat lain ada yang lebih murah. Ya, Mungkin di tempat lain mungkin jauh lah range harganya lebih murah dibanding di Singapura. Pertama, kenapa di Singapura harganya 2 juta per meter untuk kabinet kitchen setnya? Ya.
kita udah free. Contoh, free dari rak piring stainless bagian atas, terus juga free dari rak sendoknya, terus juga tambahan kayak free bagian buat rak bumbunya. Itu kita udah dikasih gratis buat customer. Udah include semua itu? Udah include semua, dan itu juga kualitasnya bukan kualitas yang biasa, tapi kualitas yang lebih bermerek lah, yang lebih berkelas. Jadi customer nggak perlu takut buat keamanan atau kekuatan si produksinya atau kekuatan dari si aksesorisnya gitu. Nah, buat aksesorisnya itu berarti udah include teman-teman. Harga 2 juta itu udah include dengan engsel, terus rel juga ya, Bang? Kalau rel itu kan bahan ya. Dan yang satu lagi nih buat customer nih. Jadi jangan salah paham. Kenapa range harga di desain dapur lebih mahal dibandingkan harga di mungkin vendor-vendor lainnya ya? Benar. Pertama, untuk relnya sendiri itu kita pakai bukan yang ecek-ecek. Bukan yang ecek-ecek? Bukan yang ecek-ecek. Rel yang kita pakai itu udah double track slow motion. Mantep ya. Nah, jadi kualitasnya juga kalau misalkan nutup tuh nggak langsung ngebanting. Ada tuh gue pernah ngeliat kitchen dulu, kalau ditutup bubrak. Iya, itu kan pakainya yang single track atau yang biasa. Dia belum ada pegas di bagian si rel belakangnya. Nah, kalau untuk di desain dapur, kita udah pakai yang double track slow motion. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk kekuatan bahan atau keamanan dari si relnya, dia lebih kuat gitu. Selain itu juga ada deal. Apaan tuh? Selain rel, kita kasih engsel yang berkualitas juga. Engsel? Engselnya untuk pintunya. Untuk engselnya, kita juga pakai engsel yang berkualitas. Dia udah slow motion. Jadi nutup nggak langsung gubrak gitu ya. Enggak, jadi nutupnya itu halus. Dia itu ada jeda lah di bagian pas penutup, dia nggak langsung nutup pintu tapi halus. Nah, rel yang engsel yang kita pakai juga berkualitas. Makanya kenapa harga di desain dapur mungkin range-nya lebih tinggi dibanding di tempat lain. Kita nggak tahu kalau di tempat lain mungkin kalian nggak dikasih tahu. Ya. Masalah relnya, masalah engselnya, masalah aksesoris yang dia dapet. Benar. Itu dia mungkin nggak ngasih tahu. Tapi kita transparan di desain dapur pada saat kita datang atau pada saat kita visit itu ke customer kita jelasin di sana supaya customer juga begitu ya Mas. Jadi kualitas di desain dapur ternyata lebih tinggi dibanding yang lainnya gitu. Oh gitu. Tapi kalau dari aksesoris itu ada, misalkan gua nih Bang, Den mesen nih, gue mau minta garansi, itu garansi apaan? Nah, kita kenapa juga harga mungkin lebih tinggi, garansi kita itu bisa dibilang seumur hidup. Mantep, apa nih Bay itu? Tapi seumur hidup untuk garansinya, itu cuman ada di engsel, di rel, terus di lampu. Oh di lampu, di segi bahan nggak? Kalau dari segi bahan, itu kita nggak bisa kasih garansi. Kenapa kita nggak bisa kasih garansi? Karena kultur tanah dari perumahan tersebut atau dari tempat tersebut kita nggak tahu. Contoh, misalkan di rumah tersebut banyak rayap. Iya. Nah, dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun kabinetnya udah habis dimakan rayap, udah kropos dimakan rayap. Benar. Karena kita nggak bisa prediksi. Jadi, kenapa kabinet atau dari si bodinya ini kita nggak bisa kasih garansi? Dan kenapa juga tadi aksesoris tambahan pada bagian kabinet kita kasih garansi? Iya. Pertama, untuk engsel, rel, itu biasanya pasti ada kendala. Contoh, misalkan di bagian sink. Di bagian sink itu sering banget engselnya karat. Oh, karatan. Karena satu, posisinya lembab. Dua, kondisi air di situ gue juga nggak tahu ya, bagus atau enggaknya. Mungkin itu yang penyebab jadi cepet karat engselnya. Lu tahu nggak kalau misalkan udah karat, masalahnya apa di pintu? Rayap. Bukan. Apaan tuh? Kalau untuk masalah karat di engselnya, itu ngebukanya atau ngetutupnya mungkin udah ada perubahan. Contoh, misalkan udah slow motionnya udah nggak main. Udah kurang gitu slow motionnya ya. Terus juga mungkin ngebukanya lebih susah, lebih keras. Atau enggak, ya udah nggak bisa nutup lagi pintunya, Dil. Nah, Den, engsel kalau misalkan satu pintu kan ada 4 ya? 4 engsel kan? Kalau satu pintu 2 dong. Oh iya. 2 pintu baru 4. Maksud 2 pintu baru 4. Ya. Nah, kalau misalkan ada 2 pintu yang rusak engselnya, kita ganti. Itu free. Free. Berarti nggak kena biaya? Nggak kena biaya. Tuh, teman-teman. Kalau ada aksesoris yang rusak di desain dapur selalu kasih free. Free ya, Den? Free. Tapi itu beda ya. Itu cuman buat di engsel, terus di rel, sama di lampu. Tapi kalau untuk aksesoris tambahan yang udah kita kasih free, contoh kayak rak piring, terus rak sendok, rak bumbu, itu
nggak free gitu. Itu Oh, kita itu kasih awal aja free-nya. awal aja, oh. Tapi kalau misalnya ada kerusakan berlebihan atau kelanjutannya setelah pemasangan, itu udah kan tanggung jawab kita lagi gitu. Oh, Tapi kan gitu. karena si engsel, si rel ini kan posisinya emang kita yang pasang. Posisinya juga kita yang tahu. Jadi nanti kita ganti. Bahkan lampu pun itu kita ganti. Lampu itu kalau kayak meledak apa Iya, kebakar gitu betul. diganti juga. Jadi lampunya misalkan putus. Karena kondisi lampu yang kita pakai itu wattnya bukan watt besar atau watt gede, Dil. Oh, wattnya kecil. Wattnya kecil. Jadi kalau misalkan buat masak itu boleh dipakai. Karena masak itu mungkin butuh waktu berapa jam doang, 1 jam atau 2 jam lah paling lama ya. Tapi sisanya, kalau misalkan pada saat malam hari, jangan standby lampunya. Oh, jangan nyala terus Jangan gitu? nyala terus. Ngapa emang? Kalau nyala terus, dia bakalan bikin lampunya jadi putus. Oh, karena si wattnya rendah Wattnya ya? kecil. Oh, Jadi wattnya kalau kecil. misalkan dipantengin terus itu lampunya, ya putus. Oh, itu untuk aksesoris Untuk berarti ada aksesoris. garansinya ya? Ya, untuk aksesoris kita ada garansi. Tapi kalau untuk si bahan utama tadi, mungkin gue udah kasih tahu juga kenapa kita nggak ada garansi. Pertama, untuk bahan itu mungkin lembab atau nggak dimakan raya, terbakar, hancur karena usia, itu kita nggak ada garansi gitu loh. Contoh, pengerjaan udah 10 tahun, tiba-tiba dia konfirmasi ke kita masalah bahan hancur atau gimana, itu kita nggak ada garansi. Itu nggak ada garansi. Karena Kalau masa buat bahan nih, pakaian, kalau buat bahan berarti nggak ada nggak garansi. ada garansi. Jadi kalau bahan tersebut, biasanya customer kita minta untuk memastikan dulu. Memastikan daerah itu ada rayap atau Betul. enggak gitu. Jadi areanya itu sebelumnya banyak rayap nggak? Iya. Atau enggak? Apa dulu rawan bekas banjir rawa? nggak nih di rumah Iya. sini. Takutnya kabinetnya tenggelam atau kelelep sama air. Iya, Terus benar. ketiga, mungkin hal-hal yang nggak terduga lainnya. Nah, nanti kita kasih solusi lah ke customer. Contoh misalkan untuk yang banyak rayap kita kasih solusinya pakai PVC board. PVC board. Jadi supaya si kabinetnya lebih tahan lama. Benar. Gitu. Berarti untuk Bang, Den, itu kan untuk aksesoris yang tadi ya, itu garansi. Nah, untuk bahan kan nggak garansi nih. Nggak garansi. Nah, kalau gue boleh tahu nih sama buat teman-teman gue nih, untuk segi bahan yang kuat apa Bang? Di Sendapur memakai bahan apa? Bahan baja kalau mau. Apaan? Baja. Baja, Iya. besi itu mah. Besi, mau menimbuk pala lu juga kuat kan? Enggak. Itu kalau boleh tahu bahannya apa Bang? Kalau bahan ya, bahan itu sebenarnya banyak pilihan. Cuman mungkin standarisasi dari si desain dapur ini kita pakai bahan-bahan yang berkualitas. Yang gitu. berkualitas. Kita pakai yang grade A. Contoh, untuk standar yang tadi gue bilang harga 2 jutaan itu kita standarnya pakai bahan block mill. Block mill. Block Itu mill. standarnya di Sendapur. Itu standar desain dapur. Oh. Kita pakai bahan block mill. Kita nggak pakai bahan yang particle board atau yang lainnya. Untuk yang harga 2 juta, 2 juta tadi. 2 juta per meter. Kenapa kita pakai block mill? Mungkin karena bahan ini juga lebih bagus, lebih kokoh, dia setara lebih dengan kuat si juga. multiplex tadi. Maaf, maksudnya setara sama multiplex gitu. Multiplex. Untuk si bahan block mill. Block mill. Block mill yang kita pakai juga ukurannya 18 mm. Yang tebalan 18 Betul. itu ya? Jadi kan ada ukurannya kecil-kecil ya, beda-beda tebelnya. Tapi kalau kita pakai yang 18 mm. Untuk kualitasnya kita pakai standar yang grade A. Grade A itu emang ada tipe-tipenya Bang? Ada. Jadi bedanya gini, Dil. Kalau misalkan pengen tahu, mungkin gue juga bukan berarti So tahu atau merendahin yang lain-lain juga ya, oh, vendor iya, lainnya. Tapi kalau misalkan kita di desain dapur mempersilahkan customer buat datang ke sini, buat cek langsung Buat barangnya, langsung lihat buat cek langsung si bahannya si juga, bahan. Oh. supaya customer itu bisa paham gitu loh perbedaannya seperti apa. Karena kalau misalkan block mill, kenapa beda grade? Ada grade A, grade B, grade C, dan gue mungkin nggak tahu juga ya grade-grade yang lain seperti apa. Tapi kalau untuk grade A sendiri, biasanya pada posisi baloknya, baloknya ini kan dia urutannya itu banyak ya, panjang ya. Panjangnya. Karena ukuran triplek itu kalau nggak salah 240 sentian ya, lebih ya. Tapi untuk susunan baloknya kan 3-5 cm. Iya. Nah, kalau untuk grade yang di bawah grade A, itu biasanya dia ada lubang-lubangnya, Dil. Bolong-bolong. Bolong-bolong. Kayaknya gue pernah ngecek deh di video lu. Ada yang di bolong-bolong. video sebelumnya yang udah tayang juga ya. Iya. Itu kan ada bolong-bolongnya. Ada tuh yang di video gua, ada yang bolong-bolong. Ntar kalau misalkan kalian penasaran, bisa dicek di apa? Di apa YouTube nih? kita juga. Di YouTube kita ada. Nah, itu dia bolong tuh. Itu tipe grade apa, Bang? Itu bisa dibilang grade C. Oh, grade C. Ya, berarti tapi rendah banget tuh. Kalau itu kan kemarin nggak semuanya bolong, hanya ada beberapa posisi bolong.
Mungkin itu kesalahan pengiriman. Oh, betul. Ya, tapi kalau hal-hal kayak gitu biasanya kita nggak pakai. Pertama, kalau udah bolong-bolong kayak gitu susah buat nyekrupnya. Karena langsung tembus ke bolongan Betul. situ sih ya. Oh, buat tukang juga jadi kesusahan dong buat ngunci si bahannya. Iya, Jadi bahan satu sama lain itu buat di sekrupnya biasanya susah. Makanya kita nggak mau pakai bahan-bahan kayak gitu. Kita pun sama vendor tripleknya, kalau misalkan ada bahan kayak gitu kita minta retur. Kita Di retur. Bisa emang? Bisa. Karena kan harga juga lumayan. Iya sih ya. Udah berarti gitu aja ya, Iya. Dan ya. Ini marketingnya di Sendapur. Gua makasih nih Bang udah ngejelasin Iya. buat Maka kalau lu mau tahu lagi, ya nggak apa-apa lu panggil gua lagi aja. Selama masih ada waktunya. set itu mah duit baik. Ya, bukan masalah duit ya waktu. Gua minta waktu sih sampai minta duit. Begini kan duit ya? Ya kan gue ngejelasin Kacau banget, dah. gue biasa nggak masuk frame, sekarang kan gue in frame. Oh, iya. Gue bantuin juga kan. Benar. Supaya customer nggak salah paham. Bener, nggak gagal paham Nggak ya? gagal paham. Udah gitu aja ya? Oke. Oke teman-teman, makasih nih Oke, Dedi. siap sama-sama Dil. Oke, gua pamit. Custom Furniture ingat di Sendapur. Sendapur.